Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1, ayo membaca halaman 3 sampai dengan 4. Menghormati guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru merupakan orang yang harus kita hormati, karena guru memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas. Jasa guru sangat besar terhadap kita. Cara kita menghormati guru antara lain adalah bersikap sopan kepada guru, memperhatikan pelajaran di kelas, dan mematuhi perintah guru. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dari guru adalah kewajiban siswa. Guru memberi tugas kepada murid untuk melatih kemampuan. Mengerjakan tugas dari guru harus dengan sungguh-sungguh. Tugas yang diberikan sekolah, usahakan dikerjakan sendiri. Minta bantuan kakak atau orang tua jika kalian menemui kesulitan. Walaupun pekerjaan rumah itu betul atau bagus hasilnya, tetapi tidak ada artinya jika bukan usaha kalian sendiri. Melaksanakan tata tertib di sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar dan teratur, dibuatlah tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah antara lain adalah tata tertib masuk kelas, tata tertib regu piket, dan tata tertib berpakaian. Kewajiban semua murid untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan menaati tata tertib yang berlaku, suasana belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar dan tertib. Sebaliknya, jika ada murid yang tidak melaksanakan tata tertib di sekolah, suasana belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Contohnya ketika ada murid yang datang terlambat, pelajaran di kelas terganggu. Ketika ada murid yang tidak memakai seragam, murid lain merasa tidak nyaman. Anak-anak semua, dibaca juga ayo membaca teks berjudul Raja Airlangga di halaman 6 ya. Kita ke halaman 11. Ayo mengamati. Mengamati diri di depan kaca. Pagi ini, Rasti mendapat tugas menceritakan perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Rasti belajar bercerita sambil bercermin. Ia melihat bayangan dirinya di cermin. Rasti jadi bertanya, mengapa ia bisa melihat bayangan wajahnya di cermin? Untuk penjelasannya, ada di halaman 12 sampai dengan 15 ya anak-anak. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Di antaranya adalah yang pertama, cahaya menembus benda bening. Berdasarkan tembus dan tidak tembus cahaya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening, gelap, dan tembus cahaya. Yang termasuk benda bening adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening bisa juga kita sebut sebagai transparan. Contoh benda bening yaitu kaca bening dan air jernih. Kemudian yang kedua adalah benda gelap. Benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya. Biasanya berbentuk tebal. Misalnya contoh benda gelap buku, kayu, tembok, dan juga air keruh. Kemudian yang ketiga, benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contoh benda tembus cahaya yaitu kain gorden, kertas, dan beberapa jenis plastik. Karena di dalamnya biasanya terdapat pori-pori kecil. Jadi melalui lubang pori-pori tersebut, maka cahaya bisa diteruskan. Sifat cahaya yang kedua yaitu adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya jika berkas cahaya melewati 2 medium atau alat tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Bisa kita lihat pada percobaan gelas yang berisi air kemudian dimasukkan pensil. Maka ketika kita lihat dari luar, terlihat pensil seperti menjadi bengkok atau belok. 3. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya merambat lurus.
cahaya matahari masuk melalui celah pada ruangan, sehingga tampak jelas berkas cahaya memancar berbentuk garis lurus. Cahaya lampu senter diarahkan pada sebuah ruang yang gelap, berkas cahaya yang terbentuk akan merambat lurus. Bisa kita lihat pada percobaan yang ada di buku, cahaya merambat lurus pada lubang-lubang di kertas. Maka kita akan sering melihat apabila di rumah terdapat lubang-lubang di tembok ataupun di pintu, maka cahaya yang masuk akan merambat lurus. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda yang datar, misalnya cermin datar. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika kita berkaca, maka akan terlihat pantulan diri kita di depan kaca. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Pernahkah kalian bermain gelembung dari sabun? Apabila gelembung sabun dilihat di bawah cahaya matahari, maka tampak warnanya akan bermacam-macam. Nah, peristiwa ini merupakan bukti bahwa cahaya dapat diuraikan. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak untuk menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.